Oke, baik. Saya akan em, perkenalkan nama saya Kristian Putra dengan NPM 2478247. Mungkin pada video kali ini saya akan membuat video mengenai paket tracer investigasi STP loop prevention. Mungkin di sini ada objektif, background, instruksi, part satu, part 2, lalu ada tabel jalur, lalu ada pertanyaan-pertanyaan. Mungkin di sini kita hanya menjelaskan saja ya, tidak mengerjakan karena sesuai instruksi. Nah, mungkin di sini eh, kita mendapatkan tujuannya ya, yaitu menjelaskan cara kerja spanning tree protokol, lalu menjelaskan bagaimana spanning tree protokol mencegah eh, perulangan switching sekaligus memungkinkan redundansi dalam jaringan yang menggunakan switching. Lalu latar belakangnya dalam aktivitas ini mungkin kita menggunakan paket tracer untuk mengamati cara kerjanya ya. Spanning tree protokol dalam jaringan switch sederhana yang memiliki jalur redundans. Lalu instruksinya bagian yang pertama kita mengamati contoh convergen ya, langkah satu. Kita masuk ke langkah satu, ping from dari PC satu ke PC 2. Oke, kita lihat PC satu ini IP-nya kita ping ke PC 2. PC 2 itu IP-nya 11. Iya, kok gue mau gitu sih? Jangan-jangan ini cowok ambil kesempatan dalam kesempatan dengan gue. Reply ya. Oke, sudah berhasil tandanya di sini reply. Angka 2 lihat status spanning tree pada setiap switch. Gunakan berita show spanning tree VLAN 1 untuk mengumpulkan informasi eh, tentang status spanning tree dari setiap switch. Lengkapi tabel untuk keperluan aktivitas ini hanya pertimbangan informasi tentang port RAM, gigabyte, port flash, Ethernet adalah port akses yang terhubung dengan perangkat akhir dan bukan bagian spanning tree berbasis terang antar switch. Mungkin kita coba ya. So, spanning kita lihat di switch satu. So, spanning tree VLAN satu. Di sini kita lihat eh, pada switch satu ini kabelnya kan yang diarah ke F fast Ethernet berapa nih? Fast Ethernet 0 dan F Ethernet 01 kan. Dari jalur antar port G01 ke FVD itu hasilnya 0. Nah, dari sini ke sini 0. Oke, lalu kita masuk ke switch 3. Kita lihat di switch 3 ini statusnya FVD ya. Lalu root bridge-nya 0. Oke, lalu kita cek lagi di switch 2. Oh, enggak, ini orang saya, bos saya. Ya, cuma ini sorry ya, Oke, di sini statusnya ini saya. FVD ya. Lalu bridge-nya 0. Oke. Kenapa gitu? Jadi di sini ada pertanyaan ya pada tabel yang sudah dijelaskan. Jadi pertanyaannya itu
Menurut menurut kita, apa arti lampu indikator ini? Ya, ini menunjukkan bahwa port tidak meneruskan frame karena berada dalam keadaan spanning tree ya, dalam ini keadaan blocking gitu. Lalu jalur apa yang akan ditempuh frame dari PC1 ke PC2 mereka? Jadi jalur ini apa ya? Mereka akan pindah dari switch 1 dan switch 2. Lalu mengapa frame tidak melewati switch 3? Ya, alasan yang pertama ya itu tadi spanning tree telah menempati port G02 pada switch 3. Nih, G02 ini ada switch 3. Lalu dalam mode pemblokiran ya, tidak ada frame yang dikirim atau diterima pada port tersebut. Mengapa spanning tree menempatkan port dalam keadaan memblokir? Ya, jika semua port dapat meneruskan frame, maka akan terjadi loop switch di jaringan. Jadi loop switch itu dapat menurunkan kinerja jaringan bahkan menyebabkan jaringan gagal. Lalu bagian 2 mengamati konvergensi port ya. Di sini kita lihat langkah satu itu melepaskan koneksi antara switch 1 dan switch 2. Buka jendela CLI pada switch S3 jangan berdas source ini trivial 1. Oke, kita akan melepaskan kabel dari switch 2. Dari switch 2, lepaskan koneksi antara switch 1 dan switch 2. Oke, kita copot kabel. Nah, lalu kita ketikkan solve spanning tree di switch 3. Oke, apa yang terjadi? Jadi langkah kedua, amati konvergensi. Segera kembalikan ke prom CL pada switch 3. Jalankan perintah softening tree VLAN 1. Gunakan tombol panah atas. Ulangi kembali perintah softening tree VLAN 1. Dan nyalakan lampu indikator oranye pada kabel berubah jadi hijau. Oh. Nah, sudah hijau ya. Oke, lalu awalnya B, awalnya BL, eh, awalnya BLK, kemudian menjadi listening ya, lalu learning dan akhirnya FPD untuk perusahaan forwarding. Nah, jadi kita udah sukses ya mengamati transaksi suatu sport terjadi ketika tadi itu looping. Maaf, Mbak. Coba kita solving lagi. Oke, sudah ya. Nah, jadi kita masuk yang ke C, verifikasi konektivitas dengan melakukan ping dari PC1 ke PC2. Ping Anda seharusnya berhasil. Kita ping dari PC1 ke PC2. Oke, berhasil ya. Lalu, apakah ada port yang menggunakan lampu indikator berwarna oranye yang menandakan bahwa port tersebut berada dalam satu spanning tree selain forwarding? Mengapa atau mengapa tidak? Lampu indikator berwarna oranye tidak ada ya di sini ya, karena jalur tersebut bukan lagi jalur eh, cadangan atau jalur loop gitu, karena kan sudah saya putuskan dari kabel ya. Mungkin cukup video penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih dan saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya.